Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan juga pendengar, kali ini saya sudah ada di persawahan lagi. Ini di belakang kita ini sudah ada tanaman pangan ya, ada padi di belakang kita. Nah, ini kaitannya saya sudah sampai di Tulungagung ini. Lebih tepatnya ada di kawasan Pakel, Tulungagung ya. Untuk desanya Desa Sodo tadi Pak ya. Sodo, Ya, Sodo. betul. Ini di samping saya ini sudah ada salah satu petani yang sudah lama sekali bertani padi dan alhamdulillah hasilnya juga luar biasa. Ini setelah menggunakan pupuk Bolo Tani Nusantara. Tapi sebelumnya kita akan kenalan dulu dan bertanya-tanya kira-kira pengalaman apa saja yang akan dibagikan untuk sedulur Bolo Tani, kadang tani dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dengan Bapak siapa namanya ini Pak? Nama saya Pak Puryanto, Desa Sodo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Oke, Pak Sinten? Puryanto. Pak Puryanto, panggilannya Pak Pur gitu aja ya. Oke. Pak Pur ini umurnya berapa Pak? Saya kalau tidak salah sudah 60-an. 60-an. Nah, tapi masih sehat ini ya. Alhamdulillah. Masih sehat untuk bertani ini masih semangat ya. Iya, masih. Pak Pur, ini kan di belakang sudah terlihat ini padinya ini luar biasa, ini sudah kalau saya lihat ini buahnya wah ini luar biasa ini ya Pak ya. Untuk ini umur berapa ini Pak padinya ini? Kalau ini kalau tidak salah 80-an, Pak. 80-an. Enggak, Kalau yang di 80-an. depan kita ini yang habis panen ini apa ini Pak? Ini ketan, Pak, ini betulnya. Oh, ketan. Ketan ya, ini ketan. Oke. Ini habis panen ini Pak ya? Habis panen baru tadi panennya. Baru tadi? Iya. Waduh. Tapi cuma hasilnya kurang memuaskan sedikit. Untuk Yang ketannya, mungkin kalau yang padinya itu mungkin baik itu nanti. Jadi, Lihat. untuk yang pakai Bolo Tani di sebelah sana itu Pak ya. Iya, ya. Wah, itu bisa dilihat pemirsa. Untuk buahnya itu wah luar biasa itu ya. Sampai itu ya Pak ya, keberatan buah itu banyak. Iya, itu. Itu hasilnya mungkin ya kalau ndak lipat 2 kali ya mudah-mudahan ada peningkatan setelah pakai pupuk Bolo Tani itu. Nah, bisa dilihat ya, nanti kamera bisa di zoom ke sana. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu ini Pak Pur. Ini kalau bicara pengalaman, Pak Pur ini sudah berapa lama untuk menjadi petani, ini sudah berapa lama ini Pak? Kalau petani sejak masih jejaka saya petekun bertani saya sejak jaka. Jadi ketika waktu muda itu sudah suka bertani ini ya? Sudah sampai muda ya. Sampai keluar sekolah itu saya langsung bertani sampai sekarang. Nggak saya tinggalkan taninya itu. Oke. Untuk tanaman, memang sering untuk bertanam padi ini atau mungkin jenis-jenis yang lain Pak ini? Sementara ini saya condong di padi, Oke. ya, sama jagung. Untuk jagung juga ada. Ada Oke. jagungnya. Untuk kendala ini Pak selama puluhan tahun itu yang sering dialami itu apa? Yang kemarin-kemarin itu cuma hama kendalanya itu. Biasanya yang sulit dikendalikan cuma wereng itu. Wereng gitu Iya. ya. Oke. Jadi untuk Pak Pur ini menggunakan pupuk Bolo Tani di sawah Pak Pur ini memang ada kendalanya itu tadi ya, wereng itu ya. Untuk kesuburan di sini gimana Pak? Ya, kalau untuk kesuburannya boleh dilihat itu sama-sama tetangganya juga lumayan suburnya itu tanahnya itu. Oke, jadi pakai Bolo Tani itu. Oke. Daun-daunnya itu bisa dilihat, Pak. Panjang, lebarnya itu juga bisa dilihat itu. Untuk yang di samping itu nggak pakai itu ya? Enggak pakai itu. Oh, bisa kelihatan ini pemirsa dan juga pendengar itu yang di sebelah sananya itu nggak pakai Bolo Tani, itu daunnya sama buahnya itu berbeda. Lebih tinggiannya pakai Bolo Tani ini, sama buahnya lebih banyak yang pakai Bolo Tani ini Pak ya. Iya. Oke, jadi untuk kendalanya itu Pak ya, terus menggunakan Bolo Tani. Ini dulu kenalnya dari mana Pak ini Bolo Tani ceritanya? Ini ceritanya itu setiap malam itu dengarkan di radio sama itu Pak Hendro itu yang siaran itu di radio Jaya Katwang, ya Pak ya. Setiap malam itu saya pantau. Saya juga kesulitan itu tadi setiap malam ya Pak. Ini ndak pakai nomornya HP berapa itu, lama saya cari itu kemarin itu. Oke, jadi denger radio terus ada info Bolo Tani itu pengen
pengen coba hasilnya ya. Untuk sebelumnya Pak, mungkin sebelum pakai Bolotani ini menggunakan pupuk yang lain, kimia organik yang lain pernah nggak ini? Kalau dulu itu cuma pakai itu Rea sama Jet A, Posca, cuma SP36 kadang-kadang itu, cuma itu. Jadi kimia ya Pak ya? Ya sudah pakai kimia. Untuk akhirnya bisa kenal Bolotani ini, terus menggunakan Bolotani ini sudah berapa lama Pak digunakan? Ya kalau untuk Bolotani itu saya baru kali ini aja. Ya, Untuk penggunaannya Pak, ini yang digunakan untuk padi dan jagung ini apa? Ketan ini juga pakai Bolotani ini, yang ZPT, bioorganik atau yang NPK ini? semuanya itu saya pakainya. Untuk takarannya Pak, untuk cara penggunaan di lahannya Pak Pur ini penggunaannya gimana caranya? Penggunaannya itu kalau sing zat CPT ZPT. itu 6 tutup. Kalau yang tutupnya hijau, ya hijau ya. Yang 3 tutup itu, yang merah, yang merah juga 3 tutup. 3 tutup. Oke. Terus kemudian dicampurkan air gitu ya Pak ya? Iya, saya aduk sampai merata. Sebelum masuk tank saya aduk dulu. Jangan sampai masuk tank lalu disemprot. Tidak boleh itu sebetulnya. Pakai obat kimia pun juga begitu sebetulnya. Oke. Terus untuk langkahnya penyemprotannya ini gimana Pak Pur? Penyemprotannya itu kemarin itu saya menggunakan 15 hari sekali. 15 hari sekali. Oke. Ya. Jadi 15 hari sekali ini langsung kelihatan hasilnya ini Pak Pur ya. Sebetulnya kemarin itu anak-anaknya itu tidak begitu banyak, setelah saya semprot pakai pupuk Bolotani itu kok keluar anaknya itu ya semacam itu. Kelihatan itu anaknya itu. Tidak saya tutup-tutupi ini. Tidak saya rekayasa apa adanya itu. Itu tanamnya itu cuma 112 itu. Oh gitu. Jadi Ya. ada yang nggak pakai atau pakai semua ini? Ini lokasi saya ini pakai semua ini. Saya pakai semua. Oke. Jadi untuk apa? Hasilnya ini bisa dilihat langsung pemirsa, ini luar biasa. Untuk perubahannya Pak, kalau yang sebelumnya ini menggunakan Bolotani, sebelum menggunakan ya, dengan sudah menggunakan Bolotani ini apa Pak? Untuk perubahan dan hasil yang dirasakan dari Pak Pur ini? Kalau melihat situasinya itu mungkin kok lebih baik pakai pupuk Bolotani. Karena? Ya kelihatannya itu kan mulainya kan panjang-panjang itu. Oke, jadi buahnya itu agak besar, panjang, sampai ngepok itu sudah berisi semua itu kelihatannya itu. Ya mungkin nanti kalau sudah panen dilihat hasilnya nanti di mana gitu. Tapi perasaannya ini sepertinya nanti bisa 2 kali lipat. Ya kalau 2 kali kan tidak mungkin lah. Tapi ada lebihnya. Kalau mencapai 2 kali lipat kok tidak mungkin soalnya ya. Soalnya biasanya kalau gadu istilahnya kata orang desa gadu, ada bisa mengatakan walian. Ini kalau melebihi lanyai, ini mungkin kok mboten saged. Ndak bisa. Biasanya double-double. Oke. Untuk perbedaan Pak, mungkin sebelum menggunakan tuh dulu pertumbuhannya jadi lambat atau gimana, tapi setelah menggunakan tuh gimana? Untuk dari daun, dari apa? Buahnya dari itu. Kalau daunnya pakai pupuk Bolotani ya itu bentuknya lebar semua, panjang, ndak istilahnya kecil-kecil ngeluntung ndak ada. Sampai pok sampai atas itu sehat-sehat semua itu, ndak ada kendalanya ini sementara ini. Jadi, kalau buahnya ya mungkin lebih besar daripada aslinya itu, kok benihnya itu aslinya kan kecil-kecil. Ini kelihatannya padinya kok besar semua buahnya. Marem lah Pak ya. Senang gitu. Lebih senang gitu. Dilihatnya gitu enak gitu ya, Pak Pur ya. Oke Pak Pur, ini untuk penggunaan pupuk kimia Pak Pur setelah menggunakan Bolotani ini, apakah ada pengurangan penggunaan pupuk kimia? Sementara ini pupuk kimia saya tidak pakai setelah mengenal pupuk Bolotani. Memang saya uji coba ini. Kalau kalah ya silakan kalah, kalau menang ya silakan menang ini. Dan tidak pakai pupuk kimia belas saya ini. Mantap. Jadi pemirsa dan juga pendengar ini, Pak Pur ini memang sengaja ya Pak Pur ya, sengaja mencoba tidak pakai pupuk kimia sama sekali. Tidak pakai pupuk kimia sama sekali, tetapi menggunakan pupuk Bolotani Nusantara ini Pak ya. Oke, katanya
Pak Pur tadi kalau kalah sekalian, Ya. kalau hasilnya bagus sekalian gitu. Kalau enggak percaya silahkan lihat nanti besok-besok bisa ngobrol sama saya. Ketuaan alamannya saya juga dekat jalan itu. Mau ke sawahnya Pak Pur ini enak tadi jalannya Pak ya. Kalau mau ke sini juga gampang sekali. Alamat lengkapnya tadi Pak, mana Pak? Desa Sodo, Dusun Mangu, RT 4 RW 4. Itu. Untuk ancar-ancarnya Pak biar enggak nyasar. Dari desa ke barat lebih kurang setengah kilo, ada jembatan sebelah barat jembatan Mangu, Dusun Mangu. Kalau tanya misalkan Pak siapa tadi? Ya Pak Pur, Pak Pur tukang luku gitu sudah tahu semua. Oh, Pak Pur tukang luku Ya, gitu. itu Pak. sudah tahu semua. Sudah tahu semua ya. Oke Pak Pur, terakhir nih pesan-pesan dari Pak Pur untuk pemirsa dan juga pendengar sedulur tani, bolotani di rumah sana yang mungkin belum menggunakan pupuk bolotani Nusantara ini, apa yang mau disampaikan ini? Kalau pesan saya ini untuk teman-teman atau semua yang mendengarkan ini, cobalah pakai pupuk bolotani. Kalau ada kesulitan mungkin bisa ngobrol-ngobrol sama saya atau sama Pak Dimron atau Pak Indro itu yang ada di Jaya Katwang itu. Ya mungkin itu senior saya atau di mana, saya cuma kenalnya itu lewat radio Jaya Katwang. Kalau sementara ini saya uji coba ini yang lemah 100 itu saya uji coba enggak pakai kimia. Betul enggak pakai kimia ini. Tapi kalau dilihat memang luar biasa sekali loh ini pemirsa ya. Hasilnya itu kelihatan padat berisi semua itu padinya. Jadi memang benar-benar ini cerita nyata. Jadi bisa langsung dilihat nanti untuk hasilnya. Oke, Pak Pur, terima kasih atas waktunya sudah berbagi cerita dengan saya. Ini semoga nanti bisa menjadi manfaat karena kalau kita itu membagikan informasi apalagi untuk sedulur tani ini pasti pahalanya besar Pak ya. Oke, terima kasih, semoga bisa menjadi inspirasi bagi dulur-dulur tani di rumah yang ingin hasilnya itu makin luar biasa, apalagi yang menanam padi ini ya. Semoga hasilnya bisa seperti dari Pak Pur tadi. Terima kasih dari kawasan Tulungagung bersama pupuk bolotani Nusantara, pilihan sukses bertani, petani sukses.